Sekarang kita akan masuk ke task berikutnya. Ngomong-ngomong, tasknya di sini nggak harus berurut dari atas ke bawah karena bisa jadi kita nulisnya tidak berurut. Tapi sebaiknya setelah kita menulis kita urutkan mana yang harus kita kerjakan duluan lalu berikutnya. Tapi tentu itu relatif. Teman-teman boleh pilih-pilih mana yang teman-teman menurut teman-teman sekarang make sense untuk kita bikin sekarang, maka kita bikin. Tapi kalau enggak, kita biarkan kita cari task berikutnya. Nah, kali ini kita akan mengatur profilnya. Kita punya beberapa tugas di sini, ada upload foto profil, ada ganti foto profil, ada mengatur full name, ada mengatur username. Saya akan dahulukan karena ini cuma mengganti teks, kita nggak perlu upload. Saya akan fokus ke dua tugas ini dulu. Kita juga bisa mengatur bio-nya di sini, update bio, yang juga merupakan teks yang bisa kita permudah dengan lakukan di sini. Di Laravel-nya sekarang, di Laravel-nya berarti saya butuhkan sebuah controller untuk mengedit isi dari teksnya. Karena itu saya akan menambahkan PA, ini adalah shortcut saya untuk PHP Artisan. Berarti teman-teman harus nulis PHP Artisan Make controller untuk si user controllernya. Dan kita sudah punya sekarang controller untuk usernya. Saya akan siapkan dulu di root webnya. Di sini kita bisa hapus biar lebih mudah. Yang lainnya saya bisa biarkan. Kita akan bikin satu root. Kalau kita mau mengedit user, saya taruhnya di user edit. Silahkan sesuaikan, terserah teman-teman mau URL-nya di mana. Yang pasti kita akan mengarahkan dia ke user controller dan fungsi edit seperti ini. Nah, harusnya sih dia masih error sekarang kalau kita coba ke user/edit karena kita belum mengatur di root service provider-nya, yaitu di Laravel 8 kita harus membolehkan sistem namespace-nya seperti ini, app HTTP controllers, agar kita bisa menggunakan target class seperti biasa. Nah, user bagus sekali, errornya udah berubah. Sekarang user controller edit-nya yang tidak ada, saya tinggal tambahkan di sini. Untuk function edit-nya kita nggak nerima apa-apa, tapi kita mau ngecek apakah ini ada usernya. Auth usernya kita ambil, jadi nanti tergantung kalau usernya udah autentikasi kita ambil datanya. Di sini kita akan return view dari, saya akan bikin namanya user edit, nama view-nya, lalu kita masukkan fungsi usernya. Kenapa kita harus dapetin info usernya dulu? Karena ini bagian mengedit. Kita sudah punya username atau mungkin sudah punya bio di sana, artinya kita mau dia mengisi kolom-kolom tersebut, bukan kosong sejak awal. Nah, sekarang saya akan ke resources, di bagian views-nya saya belum punya. Untuk foldernya namanya user, lalu saya akan bikin di edit.php nama filenya. Kita bisa naruh struktur HTML biasa atau kita copy paste dulu kalau kita mau pakai yang seperti ini. Konten bootstrap-nya. Saya akan hapus bagian ini. Karena ini form, kurang lebih kita akan mencontoh dari halaman register yang kita punya sebelumnya karena ini form. Jadi saya akan bikin form seperti ini. Teman-teman bisa naruh header, saya akan biarin dulu, nggak begitu penting. Apakah kita butuh card? Boleh. Saya akan naruh sebagai card body-nya di sini. Untuk action-nya sendiri saya akan ngepost dia ke /user/update. CSRF-nya kita sediakan. Sekarang yang kita butuhkan adalah usernya, emailnya, bio-nya, bio atau biodata saya tulis di sini. Saya akan beri nama bio sesuai dengan yang di migrasi user kita, yaitu bio di sini. Type-nya bisa kita biarkan karena dia teks biasa. Lalu untuk yang lainnya avatar, saya bisa tulisan aja dulu. To do avatar seperti ini, nanti akan kita kerjakan. Dan di sini tulisannya kita bisa ganti jadi update profil. Itu dia. Jadi teman-teman lihat kegunaannya kita membuat komponen sebelumnya. Sekarang file kita jadi jauh lebih rapi, jauh lebih bersih seperti ini untuk menghasilkan sebuah komponen yang seperti ini. Oh ya, auth-nya belum ketemu di bagian user controller-nya. Seperti ini. Nah, ini yang kita punya sekarang. Kolomnya terlalu kecil. Semoga bukan cuma saya aja yang berpendapat seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengikuti struktur dari si register controllernya kalau benar-benar mau
termasuk ukurannya pun sama. Jadi kita bikin dia colMD-nya 8. Ini hanya permainan CSS atau permainan Bootstrap agar bisa kita lihat jadi lebih jelas seperti ini. Nah, teman-teman boleh nambahin update profil misalnya. Kalau teman-teman mau ngasih siapa sih yang sedang update, berarti kita bisa ambil dari username, karena kita udah punya datanya pada saat passing di compact user ini. Kita kasih tahu siapa sih yang sedang kita edit profilnya seperti ini. Biar lebih rapi lagi, saya akan copy paste lagi untuk card header yang kita taruh di bawah cardnya. Lalu kita masukkan teksnya di bagian tersebut. Kita ganti blade dari registernya ini dengan tulisan yang saya punya sebelumnya, yaitu update profil username, yaitu si tesnya ini. Jadi itu dia untuk username, email, dan biodatanya. Kita udah berhasil nampilin kolomnya hanya dengan kode seperti ini. Sesuai janji kita sebelumnya, kita harusnya menampilkan data-data sebelumnya yang sudah ada kalau memang sudah ada di database-nya. Sementara kita lihat di sini masih kosong karena di komponen input kita hanya menampilkan teks kosong tentunya kalau tidak ada si value-nya di sini. Nah, karena itu saya akan bikin dulu lebih mudah. Kita lihat di sini untuk name, lalu ada value di sini yang akan saya mainkan. Jadi untuk value-nya sendiri kita akan menguji apakah kita punya sebuah objek yang mau kita tes. Di sini saya akan beri nama variabelnya objek. Jadi saya akan masukkan sebuah variabel yang saya beri nama objek. Cara masukinnya sendiri, kalau kita mau assign variabel sebagai nilainya, saya masukkan di sini dengan titik 2 objek. Lalu tanda petik nama variabel yang mau kita masukkan. Pada kasus ini saya akan memasukkan user sebagai objeknya. Hal yang sama kita lakukan nanti untuk ketiganya. Tapi saya akan fokus dulu untuk menampilkan ini. Jadi sekarang di value-nya dia nggak lagi seperti ini. Tapi saya akan menguji dulu apakah objek dari name-nya ada. Objek dari name itu berarti dia nggak bukan adalah username. Kita akan menguji apakah username-nya ada. Kalau ada, maka kita akan menampilkan value-nya. Ini hanya permainan apakah pada saat kita request, submit, lalu ada yang salah, pastikan old value yang user sudah ketik masih ada di sana. Kalau enggak, kita tampilin object name seperti sebelumnya. Tapi kalau enggak ada, kita nampilin sama persis seperti sebelumnya juga, hanya menampilin old value-nya aja. Jadi enggak terlalu jauh berubahnya. Bedanya kita cuma mempersiapkan karena input ini bisa dipakai ketika kita edit juga. Jadi pastikan kita bikin sebuah persyaratan. Kalau kita menguji kalau dia datanya sudah ada, maka kita tampilin data lamanya. Bukan kita tampilin kosong gitu aja. Nah, hal yang sama kita cek dulu apakah benar berhasil username-nya tampil, berarti saya bisa pakai cara yang sama untuk si email dan juga bio-nya. Jadi setiap teman-teman butuh menampilkan data sebelumnya, tinggal menambahkan assign si objek usernya seperti ini. Nah, karena objek user bio-nya kosong, makanya kita lihat juga kosong di sini karena belum ada data sebelumnya. Oke, sekarang yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan kalau dia sifatnya text area. Karena di sini biasanya bio itu panjang, bukan cuma biodata seperti ini. Maka saya akan siapkan sekarang untuk text area. Tapi kalau teman-teman mikir, kayaknya ini biodata simple aja, saya biarin aja input dulu kalau gitu. Tapi kalau teman-teman nanti kepikiran mau bikin text area, silahkan bikin komponen juga agar bisa dipakai berkali-kali. Karena ini cuma contoh simple, saya akan biarkan seperti ini. Tes, kalau kita update profil, pastikan for over error, tapi sudah mengarah ke user update-nya. Kita akan bikin controllernya di bagian berikutnya.